Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat hari Sabtu Amang Inang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam Suara Konsistori HKBP Mampang Perapatan edisi Sabtu tanggal 25 Oktober tahun 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 668 ayat 1. Beri hikmat-Mu padaku. Renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Kitab Ayub pasal 33 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian bunyinya. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Demikian natsnya. Allah berfirman dengan berbagai cara. Menurut saudara-saudari, kapankah Allah berbicara kepada kita atau kepada Anda sendiri? Apakah saat di gereja, di rumah, saat teduh? Tuhan berbicara dengan kita dalam banyak situasi, termasuk dalam penderitaan atau kegagalan kita. Kitab Ayub sebagian besar berupa diskusi antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Dalam kitab Ayub kita tahu bahwa Ayub menderita karena Tuhan dan iblis, tanda kutip. Tuhan kira-kira bilang kepada iblis, "Hei iblis, lihat tidak hambaku Ayub, yaitu saleh. Tidak ada orang di dunia seperti dirinya." Iblis berkata, itu karena Tuhan memberikannya segala macam kekayaan, kesenangan dan kenikmatan hidup. Tuhan memberkatinya dengan berkat yang banyak, sehingga ia takut akan Tuhan. Coba ambil semuanya, pasti ia tidak saleh lagi. Tuhan bilang boleh, tapi jangan sentuh badannya. Lalu iblis membuat semua yang dimiliki Ayub habis. Namun Ayub tetap takut. Iblis bertemu lagi dengan Tuhan. Kau lihat tidak hambaku Yakub, Ayub? Sudah begitu pun masih tetap saleh, masih takut akan Tuhan. Itu karena ia masih sehat. Coba ambil kesehatannya. Tetapi hati-hati jangan sentuh nyawanya. Akhirnya Ayub sakit parah dan penuh borok. Kalau cuma panu tidak apa-apa. Di dalam penderitaan itu ketika Ayub sudah kehilangan semuanya. Ini anaknya juga sudah meninggal. Hartanya juga sudah habis. Di dalam situasi yang seperti itu datanglah 4 sahabatnya untuk menghiburnya. Mereka adalah Elifas, Jofar, Bildad, dan Elihu. Nats ini adalah kata-kata Elihu kepada Ayub. Para sahabatnya datang menjumpai dia, menasihatinya, dan mengingatkan siapa tahu Ayub melakukan dosa tersembunyi, sehingga Allah mendatangkan hukuman. Tetapi Ayub menganggap dirinya benar, sehingga ini membangkitkan amarah bagi Elihu. Ia mengatakan Allah dapat berfirman dengan 1 atau 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, sewaktu orang tidur nyenyak, berbaring di atas tempat tidur. Ayat 15 dan ayat 16. Saat orang sedang tenang, tidak melakukan apa-apa, bisa juga di sana Allah berfirman. Belajar dari kisah Ayub, penderitaan tidak selalu berarti hukuman, tetapi bisa jadi cara Tuhan menyelamatkan dan membentuk kita menjadi orang yang lebih tangguh,
lebih mengenal diri dan bergantung pada Tuhan. Kita hanya perlu mempercayai Allah dalam setiap peristiwa Ia menyapa, Ia tidak diam. Ia berbicara dalam keheningan atau saat kita diam tidak melakukan apa-apa. Telitilah dalam peristiwa kecil dan besar yang kita alami, sesungguhnya Allah berfirman. Untuk itu kita tidak perlu gegabah, bersungut-sungut, meratap atau bahkan menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain. Bila menghadapi masalah ini, jangan terlalu ribut, sibuk ke sana ke sini mencari solusi. Tuhan menyapa kita bisa melalui mimpi, melalui penglihatan sewaktu tidur nyenyak, memberikan pencerahan, menguatkan kita. Yang kita perlukan adalah kepekaan untuk mendengar sapaan Allah, baik melalui firman yang kita dengarkan di gereja atau dengan bacaan Alkitab. Kita perlu keteduhan untuk merasakan tuntunan Tuhan. Belajar dari Nabi Elia ketika bermasalah dengan Raja Ahab saat di Gunung Horeb. Allah menyatakan diri bukan dengan angin yang besar dan kuat dan gempa serta api, melainkan suara embusan yang lembut. 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Pemazmur juga mengajarkan kita untuk berhenti dari kesibukan dunia dan mencari keheningan, karena disitulah kita bisa mengalami kehadiran dan firman Tuhan secara pribadi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Kita perlu menenangkan diri dengan meninggalkan kesibukan, berdoa seperti yang dilakukan Tuhan Yesus ketika akan menghadapi penyalipan. Banyak cara Tuhan untuk berfirman kepada kita. Kita hanya perlu menenangkan diri, memasuki saat keakraban dengan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk menuntun kita dalam menjalani hari-hari kita. Kiranya kita bersukacita di dalam keintiman kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 374 ayat 4, Yesus Majouho. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, ajarlah kami untuk tetap tenang menantikan Engkau berfirman. Ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan ini, kami boleh kuat dan tetap bergantung padamu saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.